Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum biokimia mengenai aktivitas enzim alfa amilase pada saliva dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Setiawati. Laporan ini disusun oleh saya, Muflihatun Nailil Muna, NIM 1908076062 dari kelas pendidikan kimia 5C. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Dasar teorinya, pada kinetika reaksi telah diketahui bahwa ada zat yang dapat mempercepat reaksi yang disebut dengan katalis. Katalis dapat dikelompokkan menjadi biokatalis dan non-biokatalis. Berbeda dengan non-biokatalis, biokatalis bekerja sangat tergantung dari kondisi lingkungan. Enzim merupakan biokatalis yang sangat efektif, hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja. Umumnya, enzim terdapat dalam organ yang hidup, misalnya sebagai larutan koloidal dalam fluida tubuh seperti air ludah, darah, cairan lambung, cairan pankreas, dan lain-lain. Enzim juga terdapat dalam tanaman, misalnya bromelin pada buah nanas, papain pada pepaya, dan urease pada kedelai. Amilase merupakan enzim pencernaan, terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase ini untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Amilase adalah enzim yang mengkatalis hidrolisis dari alpha-1,4-glikosidik polisakarida untuk menghasilkan dekstrin, oligosakarida, maltosa, dan D-glukosa. Amilase bisa berasal dari hewan, jamur, dan sumber tanaman. Untuk mekanisme kerja enzimnya, alfa amilase ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Saliva merupakan hasil sekret kelenjar yang penting bagi tubuh. Saliva sendiri terdiri dari 99,5% air dan 0,5% protein, glikoprotein, dan elektrolit. Protein yang terpenting dari saliva yaitu amilase, mukus, dan lisozim yang berperan penting dalam fungsi saliva. Saliva berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dengan membasahi partikel-partikel makanan. Selain itu, saliva juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mulut karena dapat membersihkan residu-residu makanan dalam mulut. Saliva terdiri dari 3 kelenjar utama. Kelenjar utama ini terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibular, kelenjar sublingual. Selain itu juga terdapat kelenjar tambahan. Nah, dari setiap kelenjar tersebut memiliki hasil sekret yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan viskositas atau kekentalan saliva. Viskositas ini sangat dipengaruhi oleh faktor pengunyahan dan jenis makanan. Selain itu, pH juga dipengaruhi oleh pengunyahan dan jenis makanan. Nah, ini merupakan alat bahan yang digunakan pada praktikum aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Ini merupakan alat-alat yang digunakan dan ini merupakan MSDS dari bahan-bahan yang digunakan. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat percobaannya. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Nah, sebelumnya alat dan bahan yang akan saya gunakan kali ini, alatnya ada 3 buah gelas, kemudian ada sendok, lalu ada panci, dan juga penangas air atau kompor. Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini ada air, lalu ada nasi sebagai amilumnya, kemudian ada betadin, kemudian ada saliva, perasan jeruk nipis, larutan soda kue, dan juga larutan air garam. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama yaitu pengaruh suhu atau temperatur terhadap enzim amilase, dan yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap enzim amilase. Nah, pada percobaan yang pertama ini kita akan mengetahui pengaruh temperatur atau suhu terhadap aktivitas enzim alfa amilase. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas yang berbeda. Kemudian langkah yang pertama kita harus menghaluskan nasi dulu. Kita ambil dulu ya nasinya. Kita ambil nasi. Setelah itu kita haluskan menggunakan air. Di sini kita
harus menggunakan. Nasi di sini sebagai amilum ya. Kemudian kita haluskan. Kira sampai nasi seperti ini ya. Ini sedikit sudah encer. Kemudian kita masukkan 5 ml nasi ke dalam 3 gelas ini. 5 ml itu sekitar 1 sendok teh. Jadi mungkin sekitar 0,3 sendok makan ya. Di sini saya menggunakan sendok makan karena tidak ada sendok teh. Lalu kita masukkan sepertiga. Kemudian kita masukkan 0,3 bagian. Kemudian kita masukkan nasi yang telah kita encerkan ke 3 gelas yang berbeda. Ini pada gelas yang pertama, kemudian pada gelas yang kedua, kemudian pada gelas yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan 1 ml saliva pada masing-masing gelas ini. Ini saya sudah ini salivanya ya. Bisa kira-kira ini setiap masing-masing gelas sudah kita tambahkan saliva, kemudian kita campurkan. Setelah itu dari 3 gelas yang berbeda ini kita berikan 3 perlakuan, dimana pada gelas yang pertama kita biarkan, kita taruh di suhu ruang. Kemudian pada gelas yang kedua kita masukkan ke dalam air dingin, kita rendam air dingin, dan gelas yang ketiga kita akan panaskan. Pada gelas yang kedua ini kita rendam dalam air dingin ya. Kemudian yang pertama kita biarkan tanpa perlakuan, jadi dia di suhu ruang. Pada gelas yang ketiga kita rendam di dalam air panas, nanti pada menit kelima kita tambahkan betadine. Nah, ini sudah saya ambil, ini gelas yang pertama pada suhu ruang atau tanpa perlakuan, ini gelas kedua pada suhu dingin, dan ini yang gelas ketiga pada suhu panas. Setelah 5 menit, maka saatnya kita tetesi dengan betadine ya. Nah, ini ya terlihatannya. Kemudian kita homogenkan. Ini pada keadaan suhu ruang atau tanpa perlakuan. Terlihat ya, berwarna ungu pekat. Nah, terlihat ya teman-teman. Ini berwarna ungu kehitaman atau ungu pekat. Kemudian pada percobaan yang kita dinginkan, kita homogenkan. Ini juga berwarna ungu.
Ternyata pada campuran yang kita dinginkan tadi juga berwarna ungu, tapi ungunya di sini agak lebih pudar daripada yang pertama. Kemudian pada campuran yang kita panaskan, kita homogenkan. Ternyata pada campuran yang kita panaskan tetap berwarna putih ya, agak coklat. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ini. Nah, mengapa pada campuran yang kita panaskan berwarna putih? Karena enzimnya tidak bekerja dengan baik karena terdenaturasi. Aktivitas enzim alfa amilase terhadap pengaruh suhu atau temperatur di sini pada gelas yang pertama, yaitu tanpa perlakuan, yang semula putih ini berwarna ungu ya. Kemudian pada gelas yang kita dinginkan juga berwarna ungu, tapi lebih sedikit pudar, lebih pekat yang pertama ini. Kemudian pada gelas yang kita panaskan, yang semula berwarna putih tetap berwarna putih. Jadi pada pengaruh suhu atau temperatur terhadap aktivitas enzim alfa amilase di sini optimal pada suhu yang sedang atau lebih rendah ya. Sedangkan pada suhu yang terlalu panas atau suhu yang tinggi, enzim akan rusak atau terdenaturasi. Selanjutnya yaitu percobaan yang kedua, kita akan mencari tahu aktivitas enzim alfa amilase terhadap pengaruh pH. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 larutan yang berbeda, di mana di sini ada larutan jeruk nipis yang memiliki pH asam, kemudian ada larutan soda kue yang memiliki pH basa, dan larutan garam yang memiliki pH netral. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita masukkan 1 ml saliva ke dalam 3 gelas yang berbeda. Ini kira-kira 1 ml ya. Ini kita sudah mengisi 3 gelas yang berbeda dengan 1 ml saliva. Kemudian kita tambahkan 5 ml jeruk nipis pada gelas yang pertama. Kemudian pada gelas yang kedua kita tambahkan 5 ml soda kue, dan pada gelas yang ketiga kita tambahkan 5 ml larutan garam. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ketiga larutan tersebut. Ini pada gelas yang pertama kita akan masukkan 5 ml jeruk nipis. Ini sebelumnya sudah saya tanggal ya. Pada gelas yang kedua 5 ml larutan soda kue, ini juga sebelumnya sudah saya takar. Lalu 5 ml larutan garam pada gelas yang ketiga. Nah, kita tambahkan, kemudian kita tambahkan 5 ml nasi yang telah dihaluskan tadi. Nah, setelah kita masukkan amilumnya, kemudian kita aduk. Langkah selanjutnya setelah kita aduk, lalu kita tetesi dengan betadine pada setiap gelas. Ini pada gelas yang pertama yang larutan jeruk, pakai jeruk nipis, kita tetesi. Kemudian pada larutan soda kue tadi pada larutan garam. Sekitar 5
5 tetes ya. Setelah itu kita homogenkan. Ini pada larutan garam ya. Terlihat yang semula berwarna putih sekarang berwarna ungu. Nih, seperti ini. Terlihat ya teman-teman. Ini pada larutan garam. Kemudian pada larutan soda kue, ini kita homogenkan. Ini juga berwarna ungu. Lalu pada jeruk nipis. Ternyata pada jeruk nipis warna tetap campuran tetap berwarna putih. Nih, terlihat ya, pada campuran jeruk nipis tetap berwarna putih. Sedangkan ini pada larutan baking soda, sedangkan ini pada larutan garam. Nah, terlihat dari larutan garam dan larutan baking soda ini lebih pekat pada larutan garam. Ini terlihat ungunya ungu pekat ya. Nah, hal ini menandakan bahwa enzim alfa amilase optimal pada pH netral, di mana pada larutan garam ini memiliki warna yang sangat pekat. Demikian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Ini pada pengaruh suhu ya. Jadi ini dilakukan 3 perlakuan yang berbeda: suhu ruang, air dingin, dan air panas. Nah, mula-mula ketika ditambah nasi dan saliva, ketiga perlakuan tersebut memiliki warna yang sama, yaitu berwarna putih, baik di suhu ruang, air dingin, maupun air panas. Ketika ditambah betadin pada suhu ruang, campuran berubah warna menjadi ungu kehitaman, pada air dingin, campuran berubah warna menjadi ungu kebiruan, dan pada air panas, campuran berwarna keruh. Selanjutnya yaitu pada pengaruh pH. Nah, di sini disediakan 3 larutan yang berbeda: larutan garam, larutan soda kue, dan perasan jeruk. Nah, ketika saliva ditambahkan masing-masing larutan tersebut, pada larutan garam berwarna putih, larutan soda kue juga berwarna putih. Pada perasan jeruk, larutan berwarna kuning keruh. Kemudian ketika ditambahkan dengan iod, ditambahkan dengan iod, itu pada larutan garam, campuran berubah warna menjadi ungu kehitaman, kemudian lama-kelamaan memudar dan menjadi merah kecoklatan. Kemudian pada larutan soda kue, ketika ditambah betadin, campuran berwarna menjadi ungu, kemudian lama-kelamaan memudar menjadi merah muda. Kemudian pada perasan jeruk, campuran semula ketika ditambahkan betadin terdapat bagian berwarna hitam pekat, kemudian lama-kelamaan juga memudar dan berubah warna menjadi putih. Nah, jadi dari hasil pengamatan tersebut kita dapatkan pembahasan. Pada praktikum aktivitas enzim alfa amilase ini dilakukan 2 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh temperatur atau suhu, kemudian pada percobaan yang kedua dilakukan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim alfa amilase. Pada percobaan yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pada aktivitas enzim alfa amilase. Percobaan ini dilakukan 3 perlakuan yang berbeda. Disiapkan 3 buah gelas yang masing-masing diisi oleh saliva dan juga nasi yang telah diencerkan. Pada gelas yang pertama dibiarkan tanpa perlakuan, gelas kedua dimasukkan dalam air dingin, dan gelas ketiga kita rendam di air panas, sehingga ketiga gelas memiliki 3 suhu yang berbeda. Setelah menit kelima, masing-masing gelas kita tetesi dengan iodin sehingga menghasilkan perubahan warna. Pada percobaan yang telah dilakukan dari pengaruh suhu ini terdapat perubahan warna. Pada gelas pertama yang dibiarkan tanpa perlakuan, sebelum ditetesi betadin campuran berwarna putih, kemudian setelah ditetesi campuran berwarna ungu kehitaman dan semakin lama memudar. Pada gelas yang kedua, pada suhu dingin, sebelumnya berwarna putih, kemudian berubah warna menjadi ungu dan semakin pudar. Sedangkan gelas yang ketiga diberi perlakuan pada suhu panas, semula campuran berwarna putih, setelah ditetesi campuran berwarna keruh.
Pada gelas kedua dengan perlakuan suhu dingin, enzim tidak benar-benar rusak, tetapi aktivitasnya sangat berkurang sehingga warna yang ditimbulkan tidak pekat seperti suhu kamar atau yang tanpa perlakuan. Enzim memiliki suhu optimal yaitu sekitar 18-23 derajat Celcius atau maksimal 40 derajat Celcius karena pada suhu 45 derajat Celcius enzim akan terdenaturasi. Sehingga pada gelas ketiga yang diberi perlakuan suhu panas tidak timbul warna ungu karena enzim rusak atau terdenaturasi. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi enzim. Setiap enzim memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Pada suhu rendah, umumnya enzim masih inaktif. Semakin meningkat, suhunya aktivitasnya juga akan semakin naik. Suhu ini memiliki dua pengaruh yang saling berlawanan terhadap aktivitas enzim, di mana naiknya suhu akan menaikkan aktivitas enzim, begitupun sebaliknya naiknya suhu juga akan mendenaturasi enzim. Hasil positif amilum ini ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi betadin. Hal ini dikarenakan amilosa yang berikatan dengan iodin akan menghasilkan warna biru dan amilopektin yang berikatan dengan iodin memberikan warna ungu. Aktivitas enzim berkaitan erat dengan strukturnya. Perubahan struktur akan menyebabkan perubahan aktivitas enzim. Pada pH optimum, konformasi enzim berada pada kondisi yang ideal. Hal ini menyebabkan interaksi antara enzim dan substrat menjadi maksimal, sedangkan pada suasana yang terlalu asam atau basah, konformasinya berubah sehingga aktivitas enzimnya juga terganggu. Perubahan tingkat keasaman akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas. Aktivitas enzim terus meningkat hingga tercapai pH optimum dan menurun setelah pH optimum. Pada percobaan kedua, pada gelas pertama, larutan garam yang ditambah saliva berwarna putih. Ketika penambahan iodin berubah warna menjadi ungu kehitaman, kemudian memudar menjadi warna merah kecoklatan. Sedangkan pada campuran larutan soda kue, semula berwarna ungu. Jadi ketika ditetesi dengan betadin, semula berwarna ungu, kemudian memudar membentuk warna merah muda. Kemudian pada larutan jeruk nipis, semula berwarna kuning keruh. Ketika penambahan betadin, terdapat seperti gumpalan berwarna ungu hitam atau pekat, yang semakin lama memudar dan hilang menjadi warna putih. Dari hasil percobaan kedua ini, campuran larutan garam dan soda kue menghasilkan uji positif, sedangkan campuran larutan jeruk nipis, enzim tidak bekerja secara optimal. Kurang ketelitian pada saat melaksanakan praktikum ini dan juga bahan-bahan yang terkontaminasi dapat mempengaruhi perubahan warna yang terjadi. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka aktivitas enzim alfa amilase dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu pengaruh suhu dan juga pengaruh pH. Pada pengaruh suhu, enzim alfa amilase optimal pada suhu normal atau suhu kamar. Apabila suhu tinggi, enzim akan terdenaturasi. Sedangkan pada pengaruh pH optimal pada pH netral atau pada larutan garam, sehingga pada keadaan ini enzim dapat merubah amilum menjadi glukosa. Ini pertanyaan yang ada dalam praktikum. Kemudian ini yang merupakan lampiran pada pengaruh suhu dan ini pada pengaruh pH. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.